Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hilal Rabbani. Video kali ini kita akan mengangkat kisah perjalanan mualaf pakar anatomi Thailand yang masuk Islam setelah mengetahui kebenaran Al-Quran. In the Quran, which Sheikh Abdul Majid Al-Jindani gave me. Last year, I thought Professor Sheikh was left the script from Sheikh. Profesor Dr. Tagata Tejasen adalah seorang ilmuwan asal Thailand yang dikenal sebagai pakar anatomi, juga seorang akademisi yang sangat dihormati. Ia memiliki latar belakang agama Buddha, yang merupakan agama mayoritas di Thailand. Ia menjabat sebagai Ketua Departemen Anatomi dan Dekan Fakultas Kedokteran di Universitas Chiang Mai, Thailand. Sebagai seorang ilmuwan, Tagata Tejasen sangat mengutamakan pendekatan ilmiah dan logika dalam setiap aspek kehidupannya. Ia memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap fenomena alam dan kebenaran. Keinginannya untuk terus mencari pengetahuan tidak terbatas pada bidang anatomi atau kedokteran saja, tetapi juga pada pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang asal-usul kehidupan dan makna keberadaan manusia. Rasa ingin tahu ini membuatnya terbuka untuk mempelajari agama dan keyakinan yang berbeda, termasuk Islam. Awal perjalanan Profesor Dr. Tagata Tejasen menuju Islam bermula ketika ia diundang untuk menghadiri sebuah konferensi kedokteran internasional tahun 1981 yang bertempat di Jeddah, Arab Saudi. Konferensi ini mengundang banyak ilmuwan dari seluruh dunia untuk membahas ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains. Dalam konferensi itu, sejumlah ilmuwan muslim menyodori Tejasen beberapa ayat Al-Quran yang berhubungan dengan anatomi. Tejasen yang beragama Buddha mengatakan bahwa agamanya juga memiliki bukti-bukti serupa yang secara akurat menjelaskan tahap-tahap perkembangan embrio. Para ilmuwan muslim meminta profesor asal Thailand itu untuk menunjukkan ayat-ayat tersebut kepada mereka. Setahun kemudian Arab Saudi kembali mengadakan konferensi kedokteran, namun kali ini bertempat di kota Dammam. Saat ditanya tentang ayat-ayat anatomi yang pernah dijanjikannya, Tejasen justru meminta maaf dan mengatakan bahwa ia telah terlanjur berjanji sebelum mempelajari kitabnya. Ternyata setelah ia pelajari, ia sama sekali tidak menemukan referensi yang dapat dijadikan bahan penelitian dari kitabnya. Kemudian para ilmuwan muslim menyarankannya untuk membaca sebuah makalah penelitian karya Keith Moore, seorang profesor bidang anatomi asal Kanada. Makalah itu berbicara tentang kecocokan antara embriologi modern dan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Dr. Moore telah mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perkembangan janin dan menemukan bahwa deskripsi tersebut sangat akurat, bahkan sesuai dengan ilmu embriologi modern. Tejasen yang sebelumnya kurang percaya, menjadi penasaran dan mulai mempelajari lebih dalam tentang hal ini. Salah satu aspek yang membuat Tejasen terkesan adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkembangan janin manusia dalam rahim. Dalam Al-Quran Surat Al-Mukminun ayat 12-14, dijelaskan secara rinci proses pembentukan manusia, dari setetes mani, menjadi segumpal darah, alaqah, lalu menjadi segumpal daging, mudghah, hingga akhirnya menjadi tulang yang dilapisi dengan daging. Tejasen tercengang saat membacanya. Penjelasan ini sangat sesuai dengan penemuan embriologi modern, meskipun Al-Quran diturunkan jauh sebelum teknologi medis berkembang. Sebagai ilmuwan di bidang anatomi, ia menguasai dermatologi, ilmu tentang kulit. Dalam tinjauan anatomi, lapisan kulit manusia terdiri atas 3 lapisan global, yakni epidermis, dermis, dan subcutis. Pada lapisan yang terakhirlah, yakni subcutis, terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan syaraf. Penemuan modern di bidang anatomi menunjukkan bahwa luka bakar yang terlalu dalam akan mematikan syaraf-syaraf yang mengatur sensasi. Saat terjadi combustio grade 3, luka bakar yang telah menembus subcutis, seseorang tidak akan merasakan nyeri. Hal itu disebabkan oleh tidak berfungsinya ujung-ujung serabut syaraf afferent. Makalah itu tidak saja menunjukkan keberhasilan teknologi kedokteran dan perkembangan ilmu anatomi, tetapi juga membuktikan kebenaran Al-Quran. Fakta ini sangat sesuai dengan firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Bagi sebagian besar umat Islam, ayat di atas terdengar seperti ayat-ayat serupa dalam Al-Quran yang menjelaskan pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang tidak beriman. Namun, tidak hanya demikian bagi Tagata Tejasen. Ia beranggapan bahwa ayat ini adalah sebuah keajaiban dan referensi besar ilmu anatomi modern. Jantung Tejasen berdebar. Bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu telah mengetahui fakta kedokteran ini? Dalam keterkejutannya itu, para ilmuwan muslim mendampinginya dan bertanya, mungkinkah ayat Al-Quran ini bersumber dari manusia?
Tejasen sontak menjawab, tidak. Kitab itu tidak mungkin berasal dari manusia. Ia kemudian termangu dan melanjutkan responnya. Lalu, dari mana kiranya Muhammad menerimanya? Para ilmuwan Muslim memberitahukannya bahwa Tuhan itu adalah Allah. Kemudian, Tejasen semakin ingin tahu. Lalu, siapakah Allah itu? Tanyanya. Dari para ilmuwan Muslim tersebut, Tejasen mendapatkan keterangan tentang Allah, Sang Pencipta yang darinya bersumber segala kebenaran dan kesempurnaan. Tejasen tak membantah semua jawaban yang diterimanya. Ia membenarkannya. Tejasen yang pernah menjadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Chiang Mai itu kembali ke negaranya, di mana ia menyampaikan sejumlah kuliah tentang pengetahuan dan penemuan barunya itu. Setahun kemudian pada November 1983, kedokteran Saudi kembali mengadakan konferensi yang diselenggarakan di Riyadh. Tejasen kembali hadir dan mengikuti serangkaian diskusi tentang bukti-bukti Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu medis. Dalam konferensi yang berlangsung selama 5 hari itu, Tejasen banyak mendiskusikan dalil-dalil tersebut bersama para ilmuwan Muslim dan non-Muslim. Tejasen juga mempelajari ayat-ayat lain yang berkaitan dengan sains, seperti penciptaan langit dan bumi, siklus air, pembentukan gunung, dan lain sebagainya. Ia terkejut bahwa ayat-ayat ini sesuai dengan fakta ilmiah yang baru ditemukan oleh manusia di era modern. Hal ini semakin meyakinkannya bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia, melainkan wahyu dari Tuhan. Pada akhir konferensi, Tejasen maju dan berdiri di podium. Di hadapan seluruh peserta konferensi, ia menceritakan awal ketertarikannya pada Al-Quran, juga kekagumannya pada makalah Keith Moore yang membuatnya meyakini kebenaran Islam. Segala yang terekam dalam Al-Quran 14 abad yang lalu pastilah kebenaran yang bisa dibuktikan oleh sains. Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan menulis pastilah menerimanya sebagai wahyu dari Sang Pencipta, katanya. Tejasen lalu menutup pidatonya dengan mengucap 2 kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Momen tersebut disambut dengan kebahagiaan dan keharuan oleh para hadirin. Sejak saat itu, ia menjadi seorang Muslim. Keputusan Profesor Dr. Tagatha Tejasen untuk masuk Islam merupakan langkah yang berani. Thailand adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, sehingga keputusan ini tidak mudah baginya secara sosial maupun profesional. Namun, ia memiliki keberanian untuk mengikuti keyakinan hati dan mengambil langkah yang ia yakini benar, meskipun menerima tekanan dari lingkungan sekitar. Setelah memeluk Islam, Tagatha Tejasen terus memperdalam pengetahuannya tentang Islam. Ia menjadi seorang Muslim yang taat dan sering berbagi pengalaman tentang perjalanan spiritualnya kepada orang lain. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi para ilmuwan dan akademisi yang sebelumnya ragu terhadap agama. Perjalanan Profesor Dr. Tagatha Tejasen menuju Islam adalah bukti nyata bahwa Islam dan ilmu pengetahuan sangat sejalan dan tidak pernah bertentangan. Sebaliknya, Al-Quran menginspirasi banyak ilmuwan untuk melihat keajaiban ciptaan Allah melalui penelitian ilmiah. Ia menunjukkan bahwa kebenaran agama ini dapat diterima oleh siapa saja, termasuk mereka yang sangat rasional dan mengutamakan logika. Sangat mengagumkan. Terima kasih telah menonton video ini dan mengikuti channel kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.